demanding daripada apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Saya setuju dengan Ibu bahwa itu memang merupakan proyek besar yang di dalamnya ada komitmen. Ya. Transparansi itu kan ada moral obligation yang besar, jadi tidak cukup dengan hanya data. Nah, saya melihat bahwa transparansi itu baru bisa dilakukan, kebetulan legislatif dan eksekutif ada di depan kita semua, bahwa transparansi itu bisa dilakukan apabila good corporate governance itu berjalan dengan baik. Kita tahu mungkin saya menyampaikan sedikit, good corporate governance itu adalah satu proses kebijakan yang dikontrol hingga pelaksanaannya. Dan mungkin Ibu bisa, saya memberikan lemparan saja, bagaimana proses anggaran itu dibuat sehingga menjadi satu anggaran yang menurut saya sebagai masyarakat, bukan kalangan industri, saya tolong dilepaskan saya sebagai orang industri ya, yang katanya bahwa dalam proses itu banyak kalau selama ini kita saya urut dulu bahwa kalau anggota DPR itu dipilih adalah karena partai-partai. Dan tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Heldi bahwa beliau adalah bukan wali kota yang ke urutan 4, bukan. Tapi beliau adalah wali kota menjadi milik masyarakat Cilegon. Nah, sekarang apakah semua anggota DPR yang ada di situ sudah menjadi milik kami atau menjadi milik partai saja? Nah, kalau itu menjadi milik partai, saya meyakini sampai kapanpun bahwa proses good corporate governance itu tidak akan pernah tercapai. Karena ada titipan-titipan atau keinginan-keinginan dari kelompok-kelompok untuk membesarkan partainya. Nah, ini yang saya pikir kalau itu terjadi dengan baik, transparansi itu otomatis akan keluar dan bergulir begitu saja tanpa beban, karena itu betul-betul proses good corporate governance-nya yang dituntut sebenarnya, bukan transparansinya. Kalau transparansi itu hanya produk daripada good corporate governance, kalau soal smart city itu adalah kita sesuaikan saja dengan keadaan anggaran kita. Saya setuju dengan Bu Yuyun. Terima kasih, itu pendapat saya. Ini yang suruh jawab saya di Pak Moderator. Silakan. Ngomong untuk di tujuan polisi. Siapa yang jawab Pak? Oh. Ya, budget. Ya, jadi kalau bicara DPRD, karena memang hak budget itu melekat di DPRD. Tugas fungsi DPRD adalah budget dan menganggarkan. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah eksekutif bersama dengan DPRD. Gak bisa dipisahin Pak Jun. Daerah itu kota, kabupaten, dan provinsi gak bisa, oposisi tidak bisa. Karena unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama melekat di dalamnya. Sehingga kalau tadi disampaikan bagaimana transparansi itu bisa dilakukan, bisa berjalan, bisa banget. Masyarakat bisa mengusulkan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keinginan pembangunan yang dihadirkan oleh masyarakat. Tahapan musrembang dilakukan dari mulai kelurahan, kecamatan, sampai dengan tingkat kota. Disitulah sesungguhnya transparansi juga mulai dilibatkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kalau kemudian dalam perjalanan ada banyak hal yang perlu disinergikan, perlu dikomunikasikan, perlu dikoordinasikan, maka memang harus begitu. Bicara pendapatan asli daerah Kota Cilegon ditargetkan kepada 800 miliar Pak Wali ya, 800 miliar, terrealisasi 790 miliar sekian. Dan kami sebenarnya berharap potensi PAD yang cukup besar di Kota Cilegon bisa lebih maksimal lagi. Kita juga paham di Cilegon itu sebagian besar industrinya adalah branch office, sehingga kewajibannya dibayar di pusat, bukan di Cilegon. Makanya akan menjadi pendapatan nasional, bukan menjadi pendapatan pemerintah daerah Kota Cilegon. Itu undang-undang yang mengatakan, dan kita nggak bisa kemudian melakukan intervensi dalam-dalam. Bukan wilayah kewenangan kami di DPRD, bukan wilayah kami, kewenangan kami di pemerintah daerah. Itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Sehingga yang harus kita dorong adalah bagaimana dengan resources yang ada, dengan seluruh potensi yang bisa kita maksimalkan tadi, nilai-nilai potensi pendapatan asli daerah bisa terus kita naikkan setiap waktu, setiap tahun.
Kenapa? Karena yang bisa digunakan untuk membangun secara real bagi pembangunan di Kota Cilegon adalah dari pendapatan asli daerah. Walaupun kita bisa menjemput dana alokasi khusus kepada pemerintah pusat, kita bisa menjemput advokasi-advokasi program kepada kementerian, itu juga menjadi wilayah-wilayah yang bisa kita upayakan. Dan yang paling penting adalah sesungguhnya komunikasi itu berlanjutan antara masyarakat tadi, Pak. Partisipasi itu dihadirkan. Masyarakat itu terlibat dalam proses pembangunan. Itu adalah salah satu karakteristik dari transparan. Maka disebutkan transparan kebijakan tidak akan tercapai. Transparansi tidak akan tercapai kalau masyarakat tidak terlibat dalam proses pembangunan. Jadi itu kuncinya Pak Haji. Ya, cukup Pak. Bu Haji, atau yang ada yang mau jawab? Ya, kalau Mas. Ya, terima kasih Pak Joni. Perlu diketahui Pak Joni bahwa keterbukaan informasi publik itu termasuk transparansi juga. Kita ada ombudsman, kita ada ketua komisi Banten. Perlu diketahui bahwa selama ini memang Kota Cilegon itu di peringkat ke-8, Pak. Dan alhamdulillah 2023 ini kita naik ke peringkat ke-5 dan dengan poin 97,20. Ya, jadi luar biasa ini. Artinya bahwa keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon kategorinya sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Ya. Karena memang kita kejar hal ini gitu. Kalau dulu mamanya kita kurang terbuka. Sekali lagi Bapak dan Ibu, tinggal dikembalikan kepada seberapa besar kemauan mewujudkan kota cerdas itu. Kota yang bukan hanya sekedar sebuah cerdas secara slogan, tetapi juga kota yang cerdasnya ada di sini. Rata-rata tiap hari Bapak Ibu pegang gadget, tadi yang dikatakan Pak Robi. Gadget itu tiap hari bersama dengan kita. Maka kalau smart city itu sudah hadir, semua permasalahan bisa dituntaskan melalui keputusan elektronik. Kebayang, sekian banyak advokasi bisa dilakukan, sekian banyak keluhan masyarakat bisa diselesaikan. Karena dari APBD Cilegon yang 2,2 triliun, kemudian rasio dan saksi menjadi 2,1 triliun. Belanja modal kita baru di angka 300 miliar. Industri dengan investasi terbesar berperempat Indonesia. Tapi kemudian yang harus kita dorong adalah bagaimana industri bisa bergandengan tangan dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan, merealisasikan smart. Yang sekedar membuat sebuah programming ya. Saya baru browsing di Indonesia itu baru ada 7 kota yang dikategorikan smart city, dan setiap daerah itu ternyata ada spesifikasinya. Smart city-nya ke arah mana? Ada yang fokus kepada good government di Jakarta, Yogyakarta ke wisata, Semarang ke kriminalitas yang menjaga keamanan masyarakat. Ada sampah menjadi pedoman. Oh, berarti Cilegon akan jadi smart city sampah. Apa gitu ya? Oh, smart environment ya. Berarti Cilegon itu sedang dibawa ke arah smart environment. Dan berikutnya akan ada ya smart yang lainnya. Dan itu mungkin akan dilanjutkan menjadi kebijakan kota selanjutnya bagi siapapun yang akan menjadi pemenang pilkada nanti. Oke. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi atau cukup kan? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ngomong karena Pak Wali tadi ingin penegasan ya, ke arah mana smart city yang dimaksud oleh PWI gitu. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih Pak Wali. Kalau bicara capaian angka transparansi publik gitu ya, untuk Kota Cilegon memang sudah mulai ada perbaikan, peningkatan dari yang sebelum-sebelumnya. Hanya kalau bicara angka itu apakah relate dengan kebutuhan kita masyarakat,
terutama karena ini di PWI, ini kebutuhan wartawan aja lah dulu gitu. Bicara kebutuhan wartawan aja dulu, kalau kebutuhan masyarakat secara umum mungkin nanti diterjemahkan oleh kawan-kawan yang lain. Soal transparansi ini yang jadi titik tekan kita. Beberapa kali, beberapa momen wartawan sendiri masih cukup kesulitan di kota Cilegon ini. Apalagi kalau bicara transparansi dengan landasan hukumnya adalah bagaimana kebijakan itu supaya bottom up. Informasi dari pemerintah itu kan bagaimana menumbuhkan partisipasi, gitu ya. Sehingga yang disampaikan bukan, ya mohon maaf, prestasi bagus gitu ya, prestasi perlu disampaikan, kebijakan program yang sudah berjalan perlu disampaikan, tapi kan itu sifatnya top down kepada publik, menyampaikan ini yang sudah dilakukan. Tapi bagaimana untuk mengubah partisipasi, ini masih yang kelihatannya masih perlu ditingkatkan. Contoh kecil saja, peristiwa kemarin lah, termasuk pemberitaannya muncul. Dalam rapat paripurna DPRD misalnya, penetapan raperda, draft raperdanya ini sulit kita akses sampai dengan hari ini. Minta ke sekretariat nggak ngasih, di JDIH juga nggak ketemu gitu kan. Di mana kita bisa dapat draft raperda itu? Ini kebutuhan wartawan ya. Jadi kalau bicara transparansi, kita harus kemana carinya? Gitu. Itu draft raperda. Apalagi bicara yang lebih sensitif, bicara anggaran aja. Kalau saat ini sudah ditampilkan yang namanya APBD, ya mohon maaf Pak Kadis-Kominfo ya, itu baru ringkasannya Pak ya. Baru ringkasannya aja. Gitu. Kalau kita masyarakat ini kan kalau ingin dicerdaskan, kasihlah informasi yang seluas-luasnya. Karena memang hak untuk tahu itu menjadi hak asasi manusia yang diatur oleh undang-undang. Hak untuk tahu itu bahkan lebih lebih fundamental gitu ya, sebagai hak bagi manusia. Kalau rakyat ingin kita cerdaskan, berikan informasi yang luas. APBD misalkan, ya di beberapa daerah itu DPA itu sudah rigid. Daftar anggaran itu, beli pulpen berapa harganya di dinas gitu, uang transport peserta berapa, itu sudah ketahuan di website pemerintah daerah. Bahkan kalau di Jakarta, dari mulai e-budgeting, dalam penyusunan APBD itu draft anggarannya sudah terpublis secara terbuka. Di Cilegon kita akses DPA adanya muncul tahun 2018, tahun terbaru belum ada. Gitu. Jadi berarti lebih mengarah ke government gitu. ya, e-government kan menjadi satu kebutuhan, terutama buat kita lah, ini bicara wartawan aja dulu ya. Bicara wartawan menjadi satu kebutuhan supaya kita bisa memberikan informasi ini. Kan perlu pemerintah adalah evaluasi. Saya rasa sih pemerintah bukan hanya perlu puji-pujian gitu ya, tapi perlu evaluasi, perlu partisipasi dari masyarakat. Supaya apa? Tadi disampaikan bahwa kinerja pemerintah ini kan tentu bukan hanya Pak Wali Kota. Kinerja pemerintah bukan hanya DPRD, tapi kinerja pemerintah itu ya camat, lurah, kepala OPD, kepala bidang. Mereka juga pemerintah yang harus bekerja dan dievaluasi oleh masyarakat gitu Bapak. Sehingga tidak lagi kita cari data, cari informasi, Bang Pram ya, Bang Rahmat harus lapor ke Komisi Informasi dulu gitu. Karena apa? Karena bukan Kadis-Kominfo-nya atau Kominfo-nya yang nggak mau ngasih data. Menurut Kominfo, kitanya nggak dapat data dari OPD. OPD-nya nggak mau ngasih data ke PPID, kan bingung juga Kominfo-nya. Satu sisi Kominfo sudah ingin secara terbuka menyampaikan informasi. Tapi OPD yang lain bagaimana? Ini kan perlu kita evaluasi. Kalau bicara smart city juga contoh kecil aja nih Pak Wali. Bicara tagihan iklan aja misalkan media massa. Ya. Tagihan iklan begini. Tagihan iklan media massa di Cilegon harganya 500.000 Pak Wali. Harganya 500.000. Kalau di Tangerang itu iklan media online itu standarnya udah 3 juta satu kali tayang. 3,5 juta bahkan satu kali tayang di media. Cilegon masih ada yang 500.000. Tapi tagihannya masih harus bolak-balik pakai kertas Pak. Kwitansi itu harus kita anterin ke OPD, ya kan? Masih pakai kertas. Udah gitu kita harus balik lagi tanda tangan lagi. Itu harga 500.000, kita harus 3 kali bolak-balik. Ditambah transfer oleh dinas 500.000, dari stafnya ada telepon. Kan? Itu